Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan ini saya Fauzan, Widaswara Mahkamah Agung Republik Indonesia, peserta workshop pelatihan kepemimpinan pengawas, akan menjelaskan strategi pembelajaran materi pelatihan diagnosa organisasi. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi mendiagnosa permasalahan dalam organisasi, menentukan kondisi ideal yang diharapkan dan merumuskan upaya penyelesaiannya melalui pembelajaran tentang isu strategis dan konsep diagnosa organisasi. Adapun hasil belajar setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menentukan isu strategis terpilih sebagai gagasan aksi perubahan yang akan dilakukannya. Metode pembelajaran dilakukan dengan ceramah dan dialog secara interaktif, studi kasus baik secara kelompok maupun individu, presentasi tugas kelompok, tanya jawab, dan pemutaran film. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap tugas individu dan tugas kelompok yang diberikan. Kompetensi pelatihan kepemimpinan pengawas yang diharapkan dalam pembelajaran di agenda 1 adalah kemampuan peserta untuk mengelola dirinya sendiri. Hal ini akan menjadi dasar bagi peserta dalam mengikuti pembelajaran di dalam agenda-agenda selanjutnya, yaitu agenda 2 kemampuan dalam mengelola orang lain dan agenda ketiga kemampuan dalam mengelola pekerjaannya. Tujuan pembelajaran di dalam agenda kedua ini, peserta diharapkan mampu mendiagnosa permasalahan di dalam unit kerjanya melalui pemberian materi diagnosa organisasi, mencari solusi yang kreatif untuk memecahkan masalah tersebut dengan materi berpikir kreatif, serta melaksanakan aksi perubahan dengan membangun tim secara efektif dengan kemampuan kepemimpinan yang melayani dalam pelaksanaan pekerjaan, kegiatan pelayanan publik. Tahapan kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sesi perkenalan, penyajian materi, dan penutup. Sesi perkenalan dibuka dengan memberi salam, memperkenalkan diri fasilitator sendiri kepada peserta, dan diikuti dengan perkenalan diri peserta sendiri. Setelah selesai, fasilitator menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari mata pelatihan ini. Sesi penyajian dimulai dengan pemutaran film tentang perubahan kondisi global dan nasional yang berpengaruh terhadap sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Fasilitator kemudian memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan terhadap film yang baru saja ditayangkan. Sesi selanjutnya, fasilitator membahas tentang konsep isu strategis, dan masalah. Tugas kelompok diberikan kepada para peserta untuk membahas contoh isu strategis di tingkat nasional untuk dipresentasikan di depan kelas. Setelah selesai, pembelajaran dilanjutkan dengan penjelasan mengenai keterkaitan isu strategis di tingkat nasional dengan isu strategis di tingkat instansi dan unit kerja oleh fasilitator. Tugas kelompok kembali diberikan kepada peserta untuk membahas atau memilih contoh isu strategis nasional yang berhubungan langsung dengan isu strategis instansi, yaitu Mahkamah Agung. Sesi pembelajaran dilanjutkan dengan penjelasan tentang perumusan kebijakan, pemilihan isu strategis, dan gagasan aksi perubahan itu sendiri.
Sesi pembelajaran di hari pertama diakhiri dengan pemberian tugas secara individu kepada setiap peserta untuk mengidentifikasi isu-isu strategis di unit kerja masing-masing dan memilih satu isu strategis yang akan dijadikan sebagai gagasan aksi perubahan peserta. Sesi pembelajaran di hari kedua dibuka dengan penjelasan mengenai konsep diagnosa organisasi, tahapan dalam melakukan perubahan, dan materi tentang teknik analisis manajemen. Pembelajaran dilanjutkan dengan pemberian tugas studi kasus baik secara berkelompok maupun individu. Tugas pertama yang diberikan dilakukan secara berkelompok untuk melakukan diagnosa permasalahan di organisasi salah satu unit kerja peserta yang dijadikan sebagai contohnya untuk dipresentasikan di depan kelas. Tugas kedua diberikan untuk dikerjakan secara individu, yaitu peserta diminta untuk melakukan diagnosa permasalahan organisasi di unit kerjanya masing-masing. Tugas peserta yang telah selesai dikerjakan, kemudian diserahkan kepada fasilitator untuk dinilai. Pembelajaran di hari kedua diakhiri dengan membuat rangkuman materi pembelajaran, evaluasi melalui pertanyaan kepada peserta, serta menutup kegiatan pembelajaran dengan permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Demikianlah strategi pembelajaran materi diagnosa organisasi yang saya berikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!